Sengketa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih bergulir dan kini muncul wacana baru soal pemberian maaf dari pihak Jokowi. Melansir dari Kompas TV, Jokowi menyebut tidak memaafkan 3 sosok dari 12 nama yang Jokowi laporkan ke Polda Metro Jaya. Pernyataan soal pemberian maaf ini mencuat setelah Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan atau BARAJP, Willem Frans Ansanai, bertemu dengan Jokowi di Solo. Willem bilang Jokowi tidak akan memaafkan 3 nama yang dianggap terlalu frontal. Nah, diskusi kami dengan Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa waktu kami bertanya apakah semua akan tidak dimaafkan misalnya 12 nama. Yang ada 12 nama itu. Nah ternyata Pak Jokowi bilang saya bukan tipikal orang yang tidak pemaaf. Jadi yang pasti tidak semua. Jadi 12 nama itu tidak semua yang akan terus dituntut dimaafkan atau itu akan dimaafkan. Tapi yang 3 nama yang kelihatannya terlalu ekstrim, terlalu nggak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar dan melakukan berbagai tindakan yang setelah didekatkan dengan alas hukum pasal berlapis, yaitu Pak Jokowi akan teruskan. Di kesempatan lainnya, Jokowi bilang soal maaf adalah urusan pribadi dan tidak berhubungan dengan proses hukum yang sedang berjalan. Urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Berarti walaupun memaafkan, proses hukum tetap berjalan gitu ya Pak ya? Sekali lagi, urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Pada momen lainnya, Roy Suryo memberikan tanggapan soal pemberian maaf tersebut. Roy bilang, yang dikatakan oleh Jokowi tidak akan berpengaruh padanya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Organisasi Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menyinggung soal adanya sakit hati. Mendapatkan maaf itu Mas Roy atau bukan? Kalau menurut Mas Roy kan yang tahu hanya Pak Jokowi. Ya. Gimana kalau menurut Mas Roy? Bagi saya nggak ngaruh. Kok nggak ngaruh sih? Nggak ngaruh mau ngomong apa saja, dia nggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Maksudnya ada maaf dan tidak maaf tidak berpengaruh untuk Mas Roy? Enggak sama sekali, omongannya lewat aja. Dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus, ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya juga dilaporkan. Kan bohong lagi orang itu. Kemudian tadi dia berkata kan, saya nanti akan tunjukkan ijazahnya. Ya jelas ijazahnya udah nggak di dia kok. Bohong lagi kan? Itu ijazahnya kan katanya kan sudah disita oleh Polda Metro tanggal 23 Juli. Waktu ngobrol eksklusif khusus dengan Mbak Friska itu kan awal Desember itu kan dia juga bohong. Ijazahnya saya pegang. Kalau gimana bisa pegang ijazahnya? Wong ijazahnya udah disita. Bohong terus orang ini. Kalau misalnya menunjukkan dalam konteks di persidangan menurut Mas Roy? Kalau ditunjukkan dalam misal barang bukti yang sudah ngapain ada. cuma ditunjukkan? Kalau ditunjukkan kemarin harus diperiksa. Makanya kita juga kemarin mengusulkan dan insya Allah itu rakyat Indonesia akan melihat. Kalau mau fair, lakukan uji independen oleh peneliti-peneliti independen. Oke, misalnya BRIN, UI dan lain sebagainya. Jadi diuji lagi ke Mas Roy. Iyalah. Kita bahas satu-satu dulu. Soal maaf tadi, Mas Semar kata Mas Roy, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngaruh katanya untuk Mas Pemaafan Roy. dia nggak ngaruh. Gimana Mas Semar? Jadi biasanya itu memang orang yang sakit hatinya dalam itu karena memang merasa soulmate. Jadi karena dulunya soulmate, dikecewakan, ya sakit hatinya jauh lebih dalam dibanding orang yang nggak soulmate. Itu satu. Yang kedua, soal maaf yang disampaikan Pak Jokowi clear bahwa memang soal maaf itu pribadi. Iyalah. Kalau soal proses hukum, Pak Jokowi kan sejak awal sudah kita sampaikan ya bahwa ini kan merespon tantangan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dituding-tuding ijazahnya dulu palsu dan lain sebagainya. Memang palsu akhirnya gimana? direspon oleh Pak Jokowi dengan melaporkan ke kepolisian
dan berproses. Nah, ketika berproses, mungkin ya Mas Roy dan kawan-kawan ini agak gagap juga karena dia nggak nyangka enggak juga lah. ternyata ditemukan potensi pasal-pasal lain yang justru disangkakannya memberatkan Mas Roy kan gitu loh. Nah, Kalau ini gagap biasa nggak dalam hadir proses lah hukum. sekarang. Nah, maksud saya sekarang ini memang itu haknya Pak Jokowi ya untuk memberi maaf atau tidak walaupun sudah disampaikan Pak Jokowi. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi beranggapan polemik soal ijazah Jokowi ini menjadi berlarut-larut karena mengandung muatan politik. Katanya, jika kasus ini adalah pidana murni, maka cukup 2 bulan saja sudah selesai. Jadi intinya begini Bu, ini masalah sengketa antara orang yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli dengan bukti-bukti yang lengkap, melawan Pak Roy yang langsung menuduh bahwa itu ijazahnya palsu dengan alat bukti yang dia pakai. Padahal alat bukti itu tidak lazim dipakai di dalam proses pengadilan. Tetapi ya karena mereka ngotot gitu ya sudah nggak apa-apa. Itu nanti akan berlanjut nanti di pengadilan dan nanti pengadilan akan yang menyatakan mana yang asli mana yang tidak. Kira-kira posisinya kayak gitu Bu sekarang ini yang terjadi. Oke. Nah, tadi Bapak menyebut ada batas waktu yang ditetapkan begitu ya. Sampai kapan Ya. Pak batas waktunya? Karena ini kan masalahnya sudah lumayan lama ya, sudah Betul berbulan-bulan ya. begitu dan sampai batasan mana masalah ini tuh bisa selesai begitu. Nah, itu tergantung daripada kemauan penyidik. Ini ya, penyidikan kasus ini seandainya tidak ada muatan politiknya, karena penyidikan ini kasus ini ada muatan politiknya. Karena muatan politik antara orang-orang yang berpolitik yang menggunakan masalah sengketa ijazah palsunya Pak Jokowi ini untuk berkelanjutan, berkepanjangan. Kalau kasus ini kasus pidana murni, hanya menuduh menggunakan ijazah palsu, ya, itu penyidikannya itu kalau ukuran saya sih 2 bulan aja mesti selesai dulu dari mulai laporan yang disampaikan itu. Cukup alat buktinya misalkan berapa, cuma 20 lah. Kemudian saksinya juga saksi ahli paling 5 saja, itu cukup. Kemudian alat-alat bukti yang di lapangan yang ditemukan, bukti digital itu ya 20 aja cukup. Tetapi ini karena kasusnya di belakangnya ada orang yang mengendalikan kalau dalam tanda petik menurut saya itu ya. Jadi akhirnya penyidik juga sudah mengumpulkan 712 alat bukti, menurut saya itu sangat spektakuler ya. Kemudian saksinya 100, saksi ahlinya ada 20. Kemarin baru setelah 4 bulan penyidikan baru ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka itu pun tidak ditahan dan kemudian yang bersangkutan masih minta diajukan lagi saksi-saksi yang meringankan kan gitu. Nah, kok penyidik juga masih memberikan waktu juga gitu loh. Nah, terus kemudian kemarin setelah dikasih waktu malah minta gelar perkara terbuka. Sudah diladeni gelar perkara terbuka. Malah keluar mengatakan gelar perkara yang tak benar dan sebagainya. Nah, itu akibat daripada mereka itu tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan dalam gelar perkara itu. Pada prinsipnya mereka itu tidak mau mengakui proses hukum yang berjalan dan mereka malah mengajukan mengenai bandingan mengenai forensik dan sebagainya itu.